Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan mata kuliah kita pada pagi hari ini, yaitu mata kuliah teori graf. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Rizky Rahmawati dengan NPM A1C020037. Pada pagi hari ini akan mewakilkan kelompok 8 untuk menyampaikan materi graf planar. Nah, sebelumnya saya juga ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Yang pertama ada Mulia Sakti Apriani dengan NPM A1C02003. Lalu yang kedua ada Gazi Muammar Fawaz dengan NPM A1C020023. Yang ketiga ada Afifa Kania Sapitri dengan NPM A1C020031. Dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu Rizky Rahmawati dengan NPM A1C020037. Nah, sebelumnya teman-teman jangan lupa siapkan alat tulisnya ya, agar dapat mencatat poin-poin dari materi kita pada pagi hari ini. Langsung saja, agar tidak lama pada pembukaan, kita langsung membahas materi kita hari ini. Nah, teman-teman, hari ini kita membahas tentang graf planar. Graf planar itu apa sih sebenarnya? Nah, teman-teman, graf planar adalah graf yang dapat digambarkan pada bidang datar, di mana bidang datar ini adalah bidang X, Y, dengan sisi-sisi yang tidak saling memotong atau bersilangan. Di sini, kunci dari graf planar itu sendiri adalah sisi-sisi yang tidak saling memotong atau bersilangan. Maka, kalau kita temukan graf yang setelah kita lukiskan kembali masih memiliki perpotongan, maka itu disebut dengan graf tak planar. Yang kita bahas tadi yang selain itu, selain dari yang tidak saling memotong, maka kalau ada yang memotong itu namanya graf tak planar. Yuk kita langsung kepada contohnya agar menjadi lebih paham. Di sini teman-teman coba perhatikan graf yang pertama. Nih kita lihat graf yang pertama. Graf yang ini. Kalau kita lihat pada gambar yang pertama ini masih terdapat perpotongan ini. Lalu bagaimana jika kita gambarkan kembali namun dalam bentuk yang berbeda? Apakah masih terdapat perpotongan? Ternyata ketika kita tarik garis yang ini itu keluar sehingga terbentuklah garis yang ini. Ternyata sudah tidak terdapat perpotongan lagi sehingga bentuk yang kedua atau gambar yang kedua ini bisa kita katakan sebagai graf planar, di mana ketika graf yang pertama kita lukiskan kembali tidak menghasilkan perpotongan, sehingga inilah yang disebut dengan graf planar. Lalu kita perhatikan graf yang kedua ini, yang gambar selanjutnya. Nah, gambar pertama masih terdapat banyak perpotongan, ada 5 perpotongan. Ini 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu bagaimana jika kita lukiskan kembali dengan menarik sisi yang pertama ini, lalu sisi yang kiri, sisi yang kanan keluar? Bagaimana akhirnya? Bagaimana gambar yang terbentuk? Terbentuklah gambar seperti yang kedua ini. Nah, di dalam sudah tidak terdapat lagi 5 perpotongan, sudah tidak ada lagi 5 perpotongan itu. Sudah tidak ada kan teman-teman di sebelah yang saya lingkari ini? Tidak ada. Nah, ketika yang pertama ditarik keluar membentuk yang ini, yang kiri membentuk yang ini, yang kanan membentuk yang ini. Namun jangan salah fokus ya teman-teman, ternyata masih ada yang berpotongan. Nah, maka ketika kita sudah melukiskan kembali sebuah graf menjadi bentuk yang terbaru dan masih menghasilkan perpotongan, maka ini disebut dengan graf tak planar. Nah, itu ya teman-teman, semoga teman-teman paham. Kita akan melanjutkan pada pembahasan selanjutnya, yaitu temannya si graf planar, yaitu graf bidang. Nah, kuncinya di sini adalah kita mendefinisikan graf planar sebagai, maksud saya, mendefinisikan graf bidang sebagai graf planar yang digambarkan dengan sisi-sisi yang tidak saling berpotongan. Nah, kalau kita lihat, graf yang pertama ini adalah sebuah graf planar ya teman-teman, karena kalau kita lukiskan kembali kan dia menghasilkan gambar yang di sebelah sini kan, seperti di contoh yang sebelumnya. Maka graf pertama ini merupakan graf planar. Lalu kalau kita ketahui dari definisi graf bidang, maka yang kedua ini merupakan graf bidang karena berasal dari graf planar yang tidak saling berpotongan sisi-sisinya.
Nah, graf yang ketiga juga sama dengan graf yang kedua, maka diketahui graf 1, 2, 3 adalah graf planar. Lalu graf yang kedua dan ketiga adalah graf bidang. Mengapa demikian teman-teman? Karena tidak semua graf planar itu merupakan graf bidang, karena bisa jadi dia tetap menghasilkan perpotongan setelah dilukiskan kembali. Namun, graf bidang itu sudah pasti graf planar, di mana dia merupakan graf bidang sekaligus graf planar. Semoga teman-teman bisa paham ya. Nah, sekarang teman-teman, saya ingin mengajak kita semua untuk lebih mendalami makna dari graf planar itu sendiri. Di sini kita akan mencoba menggambarkan graf di bawah ini, graf yang ini menjadi graf bidang, di mana membuat sisi-sisinya tidak berpotongan, ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat yang berpotongan itu ada banyak ya, yang ini berpotongan, yang ini berpotongan, yang ini berpotongan, yang ini berpotongan, yang ini berpotongan juga, dan ini ada banyak. Maka bagaimana kita membuat sisi-sisi yang berpotongan ini tidak menjadi sisi-sisi yang berpotongan lagi? Maka kita perhatikan satu-satu. Ada 3 garis yang menyebabkan perpotongan. Garis yang ini, garis yang ini, dan garis yang ini. Nah, kita akan memindahkan semua garis ini menjadi bentuk yang kedua ini, dimana kalau kita lihat sudah tidak ada perpotongan dari yang ini. Di sini udah nggak ada perpotongan lagi ya. Di sini udah nggak ada. Di sini lagi 2 nggak ada. Di sini lagi nggak ada juga 2 ya, nggak ada. Terus di sini nggak ada. Nah, maka karena sudah tidak ada perpotongan lagi, maka dapat kita sebut ini adalah sebuah graf bidang yang berasal dari sebuah graf planar. Begitu teman-teman. Semoga kita dapat memahami konsep dari graf planar dan graf bidang ini dengan baik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang rumus Euler. Apa sih itu rumus Euler? Di mana di sini sisi-sisi pada graf bidang membagi bidang datar menjadi beberapa wilayah atau region, atau muka atau face, di mana kita ingin mengetahui apa sih hubungan antara jumlah simpul atau kita simbolkan dengan N, lalu jumlah sisi kita simbolkan dengan E kecil, dan jumlah wilayah dengan F pada graf bidang. Di sini menyebabkan hubungan tersebut membentuk sebuah rumus, yaitu N dikurang E dikurang F itu sama dengan 2. Oke, agar lebih paham kita akan membahas contoh soal. Nah, diketahui sebuah graf bidang pada gambar di bawah ini terdiri dari 6 wilayah, termasuk wilayah terluar. Di mana 6 wilayah itu? Yaitu R1, R2, R3, R4, R5, dan R6. Walaupun di luar ya termasuk ke dalam 6 wilayah yang diketahui ya teman-teman. Lalu dari gambar diketahui bahwa tadi jumlah wilayahnya atau F itu sama dengan 6. R1, R2, R3, R4, R5, dan R6. Lalu jumlah simpulnya berapa? Nah, jumlah simpulnya di sini yaitu yang ini teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 yang ini. 7, ada 7 ya simpulnya atau N-nya ada 7. Lalu bagaimana dengan sisinya? Sisinya itu yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti ada 11 sisi. Maka bagaimana hubungannya dengan rumus yang kita ketahui tadi? Maka ketika kita substitusikan nilai-nilai yang diketahui tadi, apakah dia benar sama dengan 2? Nah, coba kita lihat ya teman-teman. Yaitu N-nya tadi kita masukkan. N-nya tadi ada 7. Lalu E-nya ada 11. Dan F-nya atau jumlah wilayahnya ada 6. Kita sama dengan kan 2. Lalu kita kurangkan 7 dikurang 11, min 4 ya. Ditambah 6 sama dengan 2. Oh, ternyata benar nih. Udah 2, sama-sama 2. Maka inilah hubungannya tadi dengan rumus Euler. Kita ke selanjutnya. Nah, saatnya berlatih. Seberapa jauh kalian memahami materi yang baru saja kita pelajari, maka kalian dapat mengukurnya dengan berlatih di rumah. Yaitu ibu di sini memberikan sebuah
soal, yaitu misalkan graf sederhana planar memiliki 18 buah simpul, masing-masing simpul berderajat 4. Representasi planar dari graf tersebut membagi bidang datar menjadi sejumlah wilayah atau muka. Berapa banyak wilayah yang terbentuk? Maka di sini sudah diketahui jumlah simpulnya ada 6, lalu berderajat 4. Maka tinggal kita cari nilai F-nya. Nah, ini sebagai latihan teman-teman di rumah. Jangan lupa dicoba ya untuk mengukur seberapa paham kita dengan materi yang telah kita pelajari. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang ketaksamaan Euler. Pada graf planar sederhana terhubung dengan F buah wilayah dengan N buah simpul, di mana N ini lebih besar sama dengan 3, dan E buah sisi, di mana E lebih besar daripada 2. Asumsinya setiap wilayah pada graf planar dibatasi oleh minimal 3 sisi. Selalu berlaku E kurang dari sama dengan 3N dikurang 6. Ketaksamaan ini disebut dengan ketaksamaan Euler. Nah, jika asumsinya setiap wilayah pada graf planar dibatasi oleh minimal 4 sisi dan pada graf tidak terdapat sirkuit dengan panjang 3, maka ketaksamaannya menjadi E kurang dari sama dengan 2N dikurang 4. Selanjutnya, jika suatu graf sederhana adalah graf planar, maka ia memenuhi ketaksamaan Euler. Maka berlaku sebaliknya, jika graf tak planar, maka ketaksamaan tersebut tidak dipenuhi. Nah, kita akan membahas contoh soal. Nah, di sini kita akan mencoba sebuah soal di mana diketahui sebuah graf planar dengan sisi 6. Diminta untuk menentukan jumlah minimum simpul yang mungkin dari graf tersebut. Kalau kita ingat-ingat lagi tadi jumlah sisi, kalau diketahui kan jumlah sisinya itu ada 6. Lalu kita ingat-ingat lagi tadi E itu kurang dari sama dengan 3N dikurang 6. Karena E-nya tadi atau sisinya tadi diketahui 6, maka kita dapat memasukkan atau mensubstitusikan nilai E-nya itu sendiri, di mana 6 menjadi kurang dari 3N dikurang 6. Kita pindahkan yang sama, yaitu 6 ditambah 6 menjadi 12, di mana 12 menjadi kurang dari 3N. Nah, kita ingin mencari nilai N atau simpulnya tadi. Nah, maka nilai N itu sendiri adalah didapatkan ketika kedua ruas kita sama-sama bagi 3. Maka kalau 12 dibagi 3, 4. Artinya nilai N lebih besar dari sama dengan 4. Maka banyak simpul minimum adalah 4. Gitu ya teman-teman. Kalau ketemu soal dengan jumlah sisi yang berbeda dan tentunya kita diminta untuk menentukan jumlah minimum simpul, maka dapat digunakan cara seperti ini. Nah teman-teman, tak terasa kita sudah sampai ke penghujung pembelajaran pada kali ini. Terima kasih sudah memperhatikan dengan baik. Semoga tadi materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan tentunya dapat membantu kita dalam mempelajari materi selanjutnya. Sampai jumpa kembali. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.